Kepadatan lalu lintas terpantau di jalur arteri selatan Tasikmalaya menuju Ciamis. Antrean kendaraan mencapai 5 km, mulai dari Jalan Raya Raja Polah hingga pertigaan Sindangkasih Ciamis. Kemacetan disebabkan banyaknya kendaraan pribadi menuju tempat wisata dan warga yang melakukan silaturahmi Lebaran. Sementara itu, di hari kedua Lebaran, Pelabuhan Bakauheni Lampung ramai lancar. Belum terjadi kepadatan pemudik di kantong-kantong parkir pelabuhan, sehingga kendaraan bisa langsung mengantre masuk kapal. ASDP Pelabuhan Bakauheni memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 26 hingga 28 Maret mendatang. Informasi terkait arus lalu lintas di jalur Gentong Tasikmalaya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Yanuar Ruslim. Kemudian di Pelabuhan Bakauheni juga ada jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Adini Anissa. Kita akan ke Gentong Tasikmalaya terlebih dahulu. Ben, bagaimana kondisi dan situasi lalu lintas di Gentong sekarang? Ya, Astri, kalau bisa saya kabarkan kepada Anda untuk situasi ataupun kondisi arus lalu lintas di wilayah Gentong, Tasikmalaya pada malam hari ini memang cukup terjadi kepadatan kendaraan yang melintas terutama dari arah barat gitu ya, dari Bandung menuju ke arah Tasikmalaya ataupun Ciamis. Di mana tadi kalau kami pantau sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kepadatan terjadi sejauh 5 km mulai dari Jalan Raya Raja Polah hingga ke daerah pertigaan Sindangkasih Ciamis. Nah, memang untuk jalur Gentong sendiri ini merupakan salah satu jalur utama yang dilalui para pengendara ataupun para pemudik yang masih melakukan perjalanan begitu ya di hari kedua Lebaran ini, karena memang untuk hari kedua ini juga masih ada masyarakat yang melakukan perjalanan ke tempat-tempat wisata ataupun melakukan kunjungan ke rumah-rumah sanak saudara yang berada di wilayah Tasikmalaya, kemudian juga Ciamis dan sekitarnya. Nah, selain memang kendaraan yang mengalami kepadatan dari arah barat menuju ke timur, ini juga kepadatan terjadi dari arah timur menuju ke arah barat, ya ini dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Limbangan, karena memang untuk di jalur Gentong sendiri ini juga banyak pertigaan yang harus diwaspadai oleh para pengendara, di mana ada titik-titik rawan kepadatan, di antaranya memang di pertigaan Kujang dan juga Cikoneng yang harus diperhatikan oleh para pengendara yang melintas dari kedua arah tersebut. Nah, untuk antisipasi memang pihak kepolisian sejauh ini sudah men-standby-kan ratusan personel di titik-titik rawan kepadatan untuk bisa mengurai kepadatan yang terjadi. Begitu, Asri. Lalu rekayasa lalu lintas apa yang disiapkan? Karena tadi Anda sebutkan juga pergerakan pemudik masih tinggi dan juga ada bottleneck atau titik-titik rawan kemacetan. Ya, betul Astri dan juga saudara, memang untuk sampai dengan saat ini untuk rekayasa lalu lintas masih belum dilakukan, hanya menempatkan beberapa ratus personel di masing-masing titik ataupun posko yang sudah disediakan dari pihak kepolisian. Namun nantinya jika pihak kepolisian menilai kalau kepadatan ini sudah mengular begitu ya, nantinya akan diterapkan sistem rekayasa lalu lintas one way dari arah Bandung ke Tasikmalaya ataupun ke arah sebaliknya. Begitu, Astri. Baik, dari Gentong Tasikmalaya kita bergeser ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Ada jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Adini Anissa di sana. Zevanya, kalau malam hari bagaimana pergerakan pemudik di sana? Apakah mulai ramai? Ya, kalau kami lihat dibandingkan dengan sore hari tadi, memang untuk di malam hari untuk antrean kendaraan yang berada di kantung parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni ini lebih ramai, Asri, tapi memang terlihat masih kondusif begitu ya. Kalau tadi kami lihat di malam hari ada sebanyak 4 saf atau 4 mobil yang berbaris, 4 banjar begitu ya, kendaraan roda 4 ini berbaris ke belakang yang hendak masuk ke dalam kapal. Karena kalau melihat memang ini masih momen-momennya Hari Raya Lebaran begitu, jadi rata-rata masyarakat
atau pemudik ini masih berkumpul bersama keluarga untuk merayakan Hari Raya Lebaran. Sehingga situasinya masih nampak lengang, Asri, karena kalau dari informasi yang kami terima dari petugas tempat juga polisi yang berjaga begitu, biasanya dikatakan apabila memang keramaian sudah terjadi di Pelabuhan Bakauheni ini, kepadatan arus kendaraan ini sudah mulai terlihat dari jalur arteri di depan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Tapi kami lihat tadi masih nampak lengang di jalur arteri juga dan melihat kantung parkir juga masih banyak yang kosong. Sementara itu kalau tadi kami melihat data yang kami terima dari PT ASDP Cabang Pelabuhan Bakauheni, untuk hari ini ada sebanyak 59 trip perjalanan penyeberangan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa begitu, yang artinya tadi dari data juga ada sebanyak 16.000 orang ini kurang lebih sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Sementara itu untuk kendaraan, Asri, ini memang dari data yang kami lihat juga hari ini ada sebanyak 3.900 unit kendaraan kurang lebih yang menyeberang ke Pulau Jawa, yang dimana ini rata-rata didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga bus. Kalau hari ini masih nampak lengang, tapi dari PT ASDP ini sudah memprediksi, Asri, bahwa puncak arus balik Lebaran ini akan terjadi tanggal 26 hingga 28 Maret, sehingga sejumlah antisipasi ini sudah dipersiapkan. Seperti misalnya sistem single tarif ticketing. Ini kalau kita lihat di puncak arus mudik kemarin ini cukup efektif diberlakukan untuk mengurai kepadatan yang ada. Tapi kalau dari Pelabuhan Bakauheni sendiri, ini sifatnya situasional nanti. Jadi melihat apakah nanti menjelang puncak arus balik sudah terlihat adanya keramaian atau kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, dan apabila memang diperlukan, sistem single tarif ticketing ini akan diberlakukan. Lalu yang kedua ini adalah sistem atau skema TBB, tiba bongkar berangkat. Jadi ketika kapal datang sudah bersandar di Pelabuhan Bakauheni, ini kemudian akan segera melakukan bongkar muat yang dioptimalisasi waktunya. Kurang lebih kalau kami sempat bertanya ke petugas, ini kurang lebih selama 45 menit diberi waktu untuk melakukan proses roll on dan juga roll off kendaraan. Dan ketika semua kendaraan ini sudah masuk ke dalam kapal, ini kapal harus langsung berangkat menyeberang ke Pulau Jawa. Sementara dua antisipasi itu yang telah dipersiapkan kalau dari ASDP Cabang Pelabuhan Bakauheni, Asri, dan juga tentu faktor lain yang mendukung ini adalah terkait cuaca. Sejauh ini cuaca memang masih cerah, Asri, kita lihat sejak dari arus mudik kemarin hingga arus balik, sehingga ini yang tentu kita nantikan puncak arus balik nanti semoga cuaca terus cerah supaya perjalanan semakin nyaman. Asri. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Adini Ainisa dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan sebelumnya sudah ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Yanuar Ruslim di Gentong Tasikmalaya. Sehat selalu, jaga kesehatan, jaga keselamatan dalam bertugas rekan-rekan.